Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Abdul Mukmin. Anak Anda kurang ajar, anak Anda bandel, anak Anda tidak mau diatur, jangan khawatir. Di sini saya akan membahas tentang kiat-kiat mendidik anak supaya anak kita menjadi anak yang baik, anak yang penurut, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Namun sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Dan bila ini dianggap penting, maka silahkan share ke yang lainnya. Ya, memang mendidik anak itu bukan hal yang mudah. Mendidik anak tidak semudah membalikan telapak tangan. Tapi pendidikan itu membutuhkan keseriusan, membutuhkan kerja keras, membutuhkan usaha, dan juga membutuhkan doa. Yang pertama adalah yang harus kita lakukan menghadapi anak zaman sekarang ini, kita harus berkata dengan baik. Kita harus bertutur kata yang baik, bertutur kata yang sopan. Jangan sampai menyakiti anak kita. Karena kalau anak kita itu merasa sakit hati dengan ucapan kita, maka itu akan masuk dalam alam bawah sadarnya dan itu bisa menjadi anak kita memberontak dan tidak mau taat kepada kita. Jadi hati-hati dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan kepada anak kita, baik dalam menyuruh, memerintah, ataupun menasihati anak-anak kita. Pilih diksi kata-kata yang baik, pilih ucapan yang baik. Jangan sampai menyakiti, bahkan menyinggung hati anak-anak kita. Karena anak kita sekarang berbeda dengan kita dulu. Kita dulu dikatakan macam-macam sama guru-guru kita, orang tua kita menter, kuat, tahan banting. Kalau sekarang anak kita tidak terbiasa dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor, apalagi kata-kata yang tidak baik bagi dirinya. Yang kedua adalah jadilah diri kita sebagai teman baik mereka. Jadilah diri kita sebagai bestie mereka. Jadilah diri kita seperti mereka. Ajak mereka jalan-jalan, ajak mereka berdiskusi, ajak mereka untuk bertukar pikiran seakan-akan kita sama dengan mereka. Dengan begitu kita akan masuk ke dalam jiwa mereka dan disitulah kita akan bisa memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada mereka. Jadi jangan terlalu tegang, jangan terlalu jaga jarak dengan anak kita, jangan terlalu jaim. Nah, kita harus lunak, kita harus supel, kita harus pandai bergaul dengan mereka, bercengkrama dengan mereka. Sekali-kali ajak mereka untuk ke kafe, ajak mereka untuk rekreasi, ajak mereka untuk traveling, dan lain sebagainya yang sekiranya mereka menganggap diri kita itu orang tuanya sebagai teman baiknya. Sebelum mereka dapat informasi dari teman-temannya yang kurang baik, mendingan kita jadikan mereka sebagai teman baik kita, sehingga mereka nanti akan memberikan pendapat, memberikan keluh kesahnya kepada kita. Disitulah kita akan masuk ke dalam diri mereka dengan tanpa disadari. Yang ketiga adalah kita harus mensupport hobi-hobi mereka. Kita harus mensupport, mendukung keinginan-keinginan mereka. Jika hobi mereka adalah olahraga, kita support, kita berikan alat olahraga yang mereka sukai. Bulu tangkis, tenis meja, bola, futsal, apa saja. Kita support, bila perlu itu kita adakan di rumah kita jika memungkinkan. Kalau mereka suka komputer, kita belikan komputer yang support untuk keinginan mereka bermain komputer, untuk mencari informasi, untuk main game, atau untuk belajar sendiri, otodidak. Insya Allah mereka akan terdorong untuk berotodidak sendiri jika kita siapkan komputer yang baik bagi mereka. Artinya kita harus mensupport keinginan mereka dan kita juga harus mendukung apa yang mereka inginkan. Yang keempat, kita harus menghargai kepribadian mereka. Mungkin mereka suatu saat berbuat salah, tapi jangan salahkan kepribadiannya. Salahkan tingkah lakunya. Nah, kamu berbuat seperti ini, itu tidak benar. Tapi kamu orang baik kok. Kamu tetap baik di mata saya. Kamu adalah pribadi yang baik. Tapi pekerjaan seperti ini tidak baik. Jangan diulang lagi. Jadi kalau ada kesalahan, salahkan pekerjaannya, tetapi hargai kepribadiannya. Jika mereka berbuat baik, maka berilah dia reward, berilah dia hadiah, berilah dia penghargaan. Tapi jika dia berbuat jahat, berilah dia sanksi sesuai dengan yang disepakati. Yang kelima adalah jadilah role model mereka. Jadilah teladan bagi mereka. Jangan sekali-sekali kita berbohong di depan mereka.
Jangan sekali-sekali kita berbohong dengan mereka. Karena sekali kita berbohong kepada mereka, mereka akan catat bahwa ayah saya, orang tua saya itu pembohong. Nah, jadi jangan sampai kita berbohong. Apa yang kita katakan, kita realisasikan sekuat tenaga kita. Apa yang kita janjikan, kita berikan. Jangan sampai kita terlihat berbohong di mata mereka. Kita harus menjadi role model mereka. Kalau kita menyuruh mereka untuk sholat, ya kita harus sholat duluan. Kita harus sholat berjamaah duluan. Kalau kita menyuruh mereka untuk belajar, kita juga harus suka belajar. Kita harus suka membaca. Kalau kita menyuruh mereka untuk berbuat baik, kita juga harus berbuat baik kepada mereka. Kalau kita menyuruh mereka untuk dermawan, kita juga harus dermawan kepada mereka. Dan begitu seterusnya. Artinya kita harus lebih dahulu mengerjakan apa yang kita sampaikan, apa yang kita nasihatkan kepada anak-anak kita. Jadi kita harus menjadi role model bagi mereka. Dan yang terakhir adalah jangan lupa kita harus mendoakan mereka. Apapun yang mereka lakukan, baik atau buruk, kita tetap harus optimis. Kita harus mendoakan mereka dengan doa yang baik-baik. Jangan sampai terlontar dari ucapan kita doa yang jelek-jelek buat anak-anak kita. Bagaimanapun mereka adalah anak-anak kita, baik buruknya adalah kita yang akan menanggungnya dan akan kembali kepada kita. Karena itu jangan berdoa kejelekan untuk anak-anak kita. Doakan yang baik-baik saja. Insya Allah doa ini akan sampai kepada anak-anak kita. Kalau tidak sekarang, besok, kalau tidak besok lusa. Kalau tidak bulan depan, kalau tidak tahun depan, kalau tidak suatu saat, bahwa doa ini akan sampai kepada mereka dan mereka akan diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi pribadi yang baik, yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan juga mendoakan kedua orang tuanya. Sekian, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.